Ayo, sudah bisa dimulai. Untuk 6.0 pendahuluan, siapa yang membaca? Sorry, lupa. Nah, oke, selamat sore buat kita semua. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai 6.0 ya, yaitu mengenai NAT untuk IP versi 4. Jadi memang kita di sini akan membahas mengenai IP versi 4, dan terkhususnya itu adalah penggunaan NAT di IP versi 4 ya. Nah, di 6.1 atau 6.0 ini ada pendahuluannya. Di pendahuluan ini ada sebuah pertanyaan ya. Kenapa kita harus mengambil modul ini? Jadi eh, alamat pada IP versi 4 itu angkanya ada 32 bit ya. Secara matematis ini berarti bisa ada lebih dari 4 miliar alamat dalam IP 4. Unik, pada tahun 1980 ini tampak lebih dari cukup untuk alamat IP. Dan seluruh perkembangan komputer, desktop, dan laptop yang terjangkau, ponsel pintar dan tablet, banyak teknologi digital lainnya, dan tentu saja internet ini dengan cepat menjadi jelas bahwa 4 miliar alamat itu tidak cukup gitu. Makanya di sini kita menggunakan sistem NAT ya. Karena NAT ini adalah sistemnya di mana bisa mentransaksikan ya address eh, private ke address public gitu. Oke, lanjut ke selanjutnya. Apa yang akan kita pelajari? Nah, di sini untuk pelajaran yang akan kita pelajari, pertama itu ada kita akan pelajari karakteristik NAT, terus juga ada jenis-jenis dari NAT, ketentuan dan kerugian dari NAT, NAT statis, NAT dinamis, terus juga ada NAT versi 4 ya. Terus juga di sini kita akan belajar lanjutnya di karakteristik NAT di 6.1. Nah, di 6.1 sendiri, di sini kita akan mempelajari mengenai private address space ya. Jadi, as you know, there is not enough public IPv4 address to assign an unique address to each device connected to internet. Network are summary implement using IPv4 address as defined SD-WAN RFC 1918, the range of address include in RFC 1918 ya. Jadi memang eh, seperti yang kita tahu bahwa IP versi 4 itu kan nggak cukup ya untuk dipakai ke setiap orang gitu. Makanya di sini eh, dalam tabel berikut ini sangat mungkin bahwa komputer Anda yang digunakan untuk melihat kasus diberi pada alamat pribadi ini. Kalau kita lihat di sini ada alamat pribadi ya. Alamat pribadi itu ada kelas-kelasnya. Jadi kelas A, kelas B, dan kelas C. Kalau kelas A itu 10.10 sampai 10.2555. Terus kelas B itu 172. Kalau kelas C itu eh, kelas yang paling sering kita gunakan yaitu 192 ya. Nah, alamat private ini digunakan dalam satu organisasi, dalam situs untuk memungkinkan bahwa perangkat berkomunikasi secara lokal. Namun, Jangan di Sugiano. karena alamat-alamat ini tidak mengidentifikasikan perusahaan atau organisasi tertentu, alamat versi 4 private tidak dapat diurutkan melalui internet. Nah, NAT ini menyediakan penerjemah alamat private ke alamat publik, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Hal ini memungkinkan perangkat dengan alamat IP versi 4 private itu mengakses sumber daya di luar jaringan private, seperti yang ditemukan pada Ethernet NAT. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ada ruang pribadi, jaringan internal, terus itu ada router NAT, ruang IP versi 4 public NAT. Jadi ada private-nya, terus si router NAT ini akan menjelaskan eh, ke public kan. Jadi IP versi IP diterjemahkan oleh NAT menjadi internet public. Kita lanjut di 1.2, 6.12. What is NAT? Jadi di sini ada pertanyaan, apa itu NAT? Jadi NAT itu has many use, uh, but primary use to converge public IP versi 4 address. It does this by allowing network to use private IP versi 4 address internal and providing translation to public. Jadi memang kegunaannya itu untuk mentranslate seperti yang saya bilang itu IP
private menjadi IP public gitu ya. Itu melakukan penerjemahan alamat publik bila diperlukan gitu. Router juga mendukung NAT. Router yang mendukung NAT itu dikonfigurasikan dengan satu atau lebih alamat IP versi 4 yang valid. Alamat publik ini dikenal sebagai kumpulan alamat NAT ketika perangkat internal atau internal ini mengirimkan lalu lintas keluar dari jaringan router yang mendukung NAT menerjemahkan IP versi 4 internet pelangkat tersebut ke alamat publik dari kumpulan alamat NAT itu. Maka router NAT itu biasanya beroperasi dari pembatasan jaringan stub eh, juga adalah satu atau lebih dari jaringan dengan satu koneksi ke jaringan tetangganya. Satu jalur termasuk dengan satu jalur keluar dari jaringan tersebut. Kalau kita lihat di sini ada jaringan stub hanya memiliki satu titik keluar internet. Ya, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada alamat pribadi ya, alamat pribadi, terus juga ada router pembatasan antara pendukung NAT, baru ada ruang pengeras publik gitu, baru masuk ke eh, servernya ya, setelah dikonversikan. Lanjut, di scroll aja ke bawah, lagi, scroll lagi. Nah, selanjutnya ada 1.3 ya, cara kerja NAT. Untuk cara kerja NAT ini ada contohnya di sini dengan alamat private 192. Maka dia coba dibawakan. Nah, ini udah cukup sini. Nah, di router satu di sini kita bisa melihat ya, dia akan masuk ke dalam router 2-nya, baru akan dikonversikan menjadi global, baru masuk ke server di luar lokal dan di luar lokal global gitu ya. Masuk lagi ya seperti itu. Jadi memang dia dikonversikan ke router-router itu, baru nanti di server dia akan masuk ke publiknya. Oke, di sini ada terminologi NAT. Dalam terminologi NAT, jaringan dalam inside network itu dalam kumpulan jaringan yang terjadi menjadi subjek penerjemah eh, jaringan di luar atau outside network ya, merujuk pada semua jaringan lainnya. Saat menggunakan NAT, alamat IP versi 4 memiliki penamaan yang berbeda dan berdasarkan apakah alamat tersebut berada di jaringan pribadi atau di jaringan publik. Nah, NAT ini mencakup 4 jenis alamat ya, ada alamat dalam lokal, alamat dalam global, terus alamat luar lokal, dan alamat global di luar. Nah, itu ada alamat internal, eksternal, alamat lokal, alamat lokal. Nah, di bawah ini kita bisa lihat di gambarnya ya. Di gambarnya ini ada SA inter intersite lokal, ada DA di eh, luarnya ya. Terus coba kita ke bawah lagi. Nah, di sini kita bisa melihat ada PC 1, terus jaringan dalam, masuk ke router 2, baru di eksternal, baru ke penyedia di sini internetnya. Waktu di internet ini di server, maka IP publiknya itu akan dikonversikan atau ditranslatekan ya, menjadi IP private ke IP global. Di bawah. Nah, di sini ada lokal, global, global dan lokal ya. Ini di dalam dan di luar. Ya. Jadi penjelasannya hampir mirip-mirip seperti yang tadi. Terus nih di sini yang penting bahwa PC 1 ini memiliki alamat lokal di 192. Perspektif PC 1 di server web memiliki alamat eksternal eh, 209 ya. Ini sebagai alamat globalnya yang akan menjadi titik kunci untuk penghubungan kita keluar ke internet itu di IP luar kita menggunakan itu supaya si IP private ini bisa terkomunikasi dengan baik menggunakan satu IP ini. Ya mungkin ini saja dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan eh, rekan saya yang tadi. Oke, sekarang kita di bagian 6.2 jenis-jenis NAT. Yang pertama ada NAT statis. Nah, setelah kita mempelajari tentang NAT dan cara kerjanya, pada hal ini kita akan membahas berbagai versi NAT yang tersedia untuk kita. Nah, NAT statis menggunakan pemetaan satu ke satu antara alamat lokal dengan global. Pemetaan
ini dikonfigurasi oleh administrator jaringan dan bersifat tetap. Nah, di sini pada gambar R2 dikonfigurasi dengan pemetaan statis untuk alamat lokal internal SVR1, PC2, dan PC3. Ketika perangkat-perangkat ini mengirimkan lalu lintas ke internet, alamat lokal internetnya diterjemahkan ke alamat global yang telah dikonfigurasi bagi jaringan eksternal. Nah, perangkat-perangkat ini tampak memiliki alamat IPv4 public. Ya, terlihat pada gambar ya. NAT statis itu sangat berguna ya untuk server web atau perangkat yang harus memiliki alamat yang konsisten dan dapat diakses dari internet seperti server web perusahaan. Nah, ini juga berguna untuk perangkat yang harus dapat diakses oleh personel yang berwenang saat berada di luar kantor. Tetapi tidak oleh masyarakat umum di internet. Misalnya seseorang administrator jaringan dari PC4 dapat menggunakan SSH untuk mendapatkan akses ke alamat global internal SVR1 dengan alamat 209.165.200.226. Dan R2 menerjemahkan alamat global internal ini ke alamat lokal internal 192 dengan alamat 192.168.10.10 dan menghubungkan sesi ke SVR1. Nah, NAT statis masyarakat ketersediaan alamat publik yang cukup untuk memenuhi sesi pengguna simultan. Oke, sekarang coba scroll ke bawah. Di 6.2.2 NAT dinamis. Nah, NAT dinamis itu menggunakan kumpulan alamat publik dan menetapkannya berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Nah, ketika perangkat internal meminta akses ke jaringan eksternal, NAT dinamis akan menetapkan alamat IPv4 publik yang tersedia dari kumpulan tersebut. Pada gambaran tersebut, PC3 telah mengakses internal menggunakan alamat pertama yang tersedia dalam kumpulan NAT dinamis. Alamat-alamat lainnya masih tersedia untuk digunakan mirip dengan NAT statis. NAT dinamis membutuhkan ketersediaan alamat publik yang cukup untuk memenuhi jumlah total sesi pengguna simultan. Terlihat pada gambar yang di bawah ini ya. Lanjut kita ke titik 2.3 penerjemahan alamat port. Nah, sekarang port address translation atau PAT juga dikenal sebagai NAT overload. Memetakan beberapa alamat IPv4 pribadi ke satu alamat IPv4 publik atau beberapa alamat. Nah, inilah yang dilakukan sebagian besar router rumahan. ISP menetapkan satu alamat ke router, namun beberapa anggota rumah dapat mengakses internal secara bersamaan. Ini adalah bentuk NAT yang paling umum untuk rumah dan perusahaan. Dengan PAT, beberapa alamat dapat dipetakan ke satu atau beberapa alamat. Karena setiap alamat privat itu dilacak oleh nomor port. Ketika sebuah perangkat memulai sesi TCP atau IP, perangkat tersebut menghasilkan nilai port sumber TCP atau UDP atau ID query yang ditetapkan secara khusus untuk ICMP. Nah, untuk mengidentifikasi sesi secara unik, ketika router NAT menerima paket dari klien, router tersebut menggunakan nomor port sumbernya untuk mengidentifikasi terjemahan NAT spesifik secara unik. PAT memastikan bahwa perangkat menggunakan nomor port TCP yang berbeda untuk setiap sesi
dengan server di internet. Ketika respon kembali dari server, nomor port sumber yang menjadi nomor port tujuan pada perjalanan balik menentukan perangkat mana router meneruskan paket. Nah, proses PAT juga memvalidasi bahwa paket yang masuk telah diminta, sehingga menambah tingkat keamanan pada sesi tersebut. Terlihat pada gambar ya. Coba di scroll ke bawah terus digeser yang bagian kuningnya. Nah, seperti inilah prosesnya. Saat R2 memproses setiap paket, ia menggunakan nomor port 1331 dan 1555 dalam contoh ini. Nah, untuk mengidentifikasi perangkat asal paket tersebut, alamat sumber adalah alamat lokal internal dengan nomor port TCP atau UDP yang ditambahkan. Nah, alamat tujuan adalah alamat global eksternal dengan nomor port layanan yang ditambahkan. Dalam contoh ini, port layanannya itu 80, yaitu HTTP. Nah, untuk alamat sumber, R2 menerjemahkan alamat lokal internal ke alamat global internal dengan nomor port yang ditambahkan alamat tujuan. Tidak diubah, tetapi sekarang disebut sebagai alamat IPv4 global eksternal ketika server web membalas jalurnya dibalik. Oke, scroll ke 62.4. Nah, sekarang port yang tersedia. Nah, pada contoh sebelumnya, nomor port client 1331 dan 1555 tidak berubah pada router yang mendukung NAT. Nah, ini bukan skenario yang sangat mungkin terjadi. Karena ada kemungkinan besar bahwa nomor port ini mungkin sudah terhubung ke sesi aktif lainnya. PAT berupaya mempertahankan port sumber asli, namun jika port sumber asli sudah digunakan, PAT akan menetapkan nomor port pertama yang tersedia mulai dari grup port yang sesuai, yaitu 0 sampai 511, 512 sampai 1023, atau 1024 sampai dengan 65.535. Nah, ketika tidak ada lagi port yang tersedia dan terdapat lebih dari satu alamat eksternal dalam kumpulan alamat PAT, akan beralih ke alamat berikutnya untuk mencoba mengalokasikan port sumber asli. Proses ini berlanjut hingga tidak ada lagi port atau alamat IPv4 eksternal yang tersedia. Nah, sekarang coba scroll ke bawah pada gambar, kita geser tombol kuningnya. Nah, seperti inilah prosesnya ya. Dalam animasi ini, host telah memilih nomor port yang sama, yaitu 1444. Ini ya dapat diterima untuk alamat internal karena host memiliki alamat IPv4 pribadi yang unik. Namun di router NAT, nomor port harus diubah jika paket dari host yang berbeda akan keluar R2 dengan alamat sumber yang sama. Contoh ini mengasumsikan bahwa 420 port pertama dalam rentang 1024 sampai 65.535 sudah digunakan, sehingga nomor port berikutnya yang tersedia 1445 yang digunakan. Nah, ketika paket dikembalikan dari luar jaringan, jika nomor port sumber sebelumnya telah dimodifikasi oleh router yang mendukung NAT, maka nomor port tujuan akan diubah kembali ke nomor port semula oleh router yang mendukung NAT tersebut. Oke, lanjut ke 62.5.
6.5 perbandingan NAT dan PAT. Nah, di sini ada perbandingan NAT dan PAT ya. Pemetaan satu ke satu antara alamat insight lokal dan insight global. Terus NAT hanya menggunakan alamat IPv4 dalam proses penerjemahan. Lalu NAT juga setiap host itu host internal yang mengakses jaringan eksternal memerlukan insight global yang unik. Nah, sedangkan PAT, satu alamat insight global dapat dipetakan ke banyak alamat insight lokal. Lalu menggunakan alamat IPv4 dan nomor port sumber TCP dan UDP dalam pemrosesan penerjemahan. Satu alamat insight global dapat digunakan bersama oleh banyak host internal yang mengakses jaringan eksternal. Nah, pada gambaran di atas ya menunjukkan contoh sederhana dari tabel NAT dalam contoh ini. Ya, 4 host pada jaringan internal berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Kolom kiri mencantumkan alamat-alamat dalam kumpulan alamat global yang digunakan oleh NAT untuk menerjemahkan alamat insight lokal dari setiap host ya. Dari setiap host, perhatikan hubungan satu ke satu antara alamat insight global dan alamat insight lokal untuk masing-masing dari 4 host yang mengakses jaringan eksternal dengan NAT. Alamat insight global diperlukan untuk setiap host yang perlu terhubung ke jaringan eksternal. Nah, sekarang yang PHP. Sementara NAT hanya memodifikasi alamat IPv4, PAT memodifikasi baik alamat IPv4 maupun nomor port dengan PAT. Umumnya hanya ada satu atau sangat sedikit alamat IPv4 yang terekspos secara tabel NAT. Contoh menunjukkan satu alamat insight global yang digunakan untuk menerjemahkan alamat insight lokal dari keempat host internal. PAT menggunakan nomor port layer 4 untuk melacak percakapan keempat host tersebut. Oke, kita lanjut ke 6.2.6 paket tanpa segmen lapisan 4. Bagaimana dengan paket IPv4 membawa data selain segmen TCP atau UDP? Paket-paket ini tidak berisi nomor port layer 4. PAT menerjemahkan sebagian besar protokol umum yang dibawa oleh IPv4. TCP atau UDP sebagai protokol lapisan transport. Yang paling umum diantaranya adalah ICMP v4. Setiap jenis protokol ini ditangani secara berbeda oleh PAT. Misalnya, pesan query ICMP v4, permintaan gema dan balasan gema menyertakan ID query. ICMP 4V ICMP v4 menggunakan ID query mengidentifikasi permintaan gema dengan balasan gema yang sesuai. ID query bertambah setiap kali permintaan gema dikirim. Nah, PAT menggunakan ID query sebagai pengganti nomor port layer 4. Nah, lanjut kita ke bagian 6.3 yang akan disampaikan oleh Oke, di sini kita akan masuk ke bagian keuntungan dan kerugian NAT. Nah, di sini di bagian keunggulan ini, NAT itu akan memecahkan beberapa masalah dari kekurangan alamat IPv4. Nah, ada beberapa banyak manfaat, termasuk hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu akan mempertahankan skema pengalamatan yang terdaftar secara hukum
dengan memungkinkan privasi internalnya. NAT mempertahankan alamat melalui multiplexing tingkat port aplikasi. Dengan NAT overload atau PAT, host internal dapat berbagi satu alamat IPv4 publik untuk semua komunikasi eksternal. Yang kedua, NAT akan meningkatkan fleksibilitas koneksi ke jaringan publik dari beberapa pool, yaitu pool cadangan dan pool penyeimbang beban dapat diimplementasikan untuk memastikan koneksi jaringan publik yang andal. Berikutnya, NAT akan memberikan konsistensi untuk skema penyelamatan jaringan internal. Jadi pada jaringan yang tidak menggunakan alamat IPv4 private dan NAT mengubah skema alamat IPv4 public, dia itu akan memerlukan penyelamatan ulang dari semua host pada jaringan yang ada. Nah, biayanya tuh sangat signifikan yang dapat memungkinkan skema alamat IPv4 private yang ada tetap dipertahankan sambil memungkinkan perubahan yang mudah di skema pengalaman publik yang baru. Dan ini tuh berarti sebuah organisasi dapat mengganti ISP tanpa perlu mengubah klien internalnya. Nah, jadi dengan menggunakan alamat IPv4 RFC 1918, NAT akan menyembunyikan alamat IPv4 pengguna dan perangkat lain. Beberapa orang menganggap ini sebagai fitur keamanan. Namun, sebagian besar ahli sepakat bahwa NAT tidak memberikan keamanan. Firewall stateful lah yang memberikan keamanan di tepi jaringan. Jadi termasuk ke bagian 63.2, yaitu kekurangan NAT. Di sini salah satunya itu adalah berkaitan dengan kinerja jaringan, khususnya untuk protokol waktunya seperti POLP, dan NAT itu akan meningkatkan penundaan penulisan karena penerjemahan setiap alamat IPv4 dalam header paket membutuhkan waktu. Nah, di paket pertama, selalu diproses melalui jalur yang lebih lambat. Nah, router itu harus memeriksa setiap paket untuk memutuskan apakah perlu diterjemah. Lalu router itu harus mengubah header IPv4 dan mungkin juga mengubah header TCP atau UDP. Dan di sini disuruh checksum juga header IPv4 bersama dengan checksum TCP atau UDP harus dihitung ulang setiap kali. Selanjutnya ada penundaan penulisan yang disebabkan oleh proses NAT menjadi masalah yang lebih besar seiring dengan menipisnya jumlah alamat IPv4 publik atau US. Lalu berikut ada kerugian lain dari penggunaan NAT adalah hilangnya pengelamatan ujung ke ujung. Ini tuh dikenal sebagai prinsip ujung ke ujung, yaitu banyak protokol dan aplikasi internet bergantung pada pengelamatan ujung ke ujung dari sumber ke tujuan. Yang berikutnya ada pelacakan ujung ke ujung IPv4 yang juga hilang. Yang dia itu akan menjadi jauh lebih sulit untuk melacak paket yang mengalami banyak perubahan alamat paket melalui beberapa hook NAT sehingga menyulitkan pemecahan masalah. Dan di sini penggunaan NAT juga mempersulit penggunaan protokol tunneling seperti IPsec karena NAT memodifikasi nilai-nilai dalam header menyebabkan pemeriksaan integritas gagal. Dan layanan yang memerlukan inisiasi koneksi TCP dari jaringan luar atau protokol tanpa status seperti yang menggunakan UDP itu akan dapat terganggu. Kecuali router NAT yang telah dikonfigurasi untuk mendukung protokol tersebut. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian 6.4 yaitu NAT statik. Sini kita akan mempelajari dan mengkonfigurasi NAT statis yang dia itu termasuk bagian dari aktivitas paket tracer untuk
menguji keterampilan dan pengetahuannya. Nah, NAT statis itu adalah pemetaan satu ke satu antara alamat internal dan alamat eksternal. Nah, di sini gambar tersebut internal yang berisi server web dengan alamat IPv4 private. Nah, si router R2 ini dikonfigurasikan dengan NAT statis untuk memungkinkan perangkat di jaringan eksternal atau internet mengakses server web. Klien juga di jaringan eksternal mengakses server web menggunakan alamat IPv4 public. Dan si NAT status ini akan menerjemahkan IPv4 public ke alamat IPv4 private. Di sini ada gambarnya. Hasilnya akan seperti ini gambarnya. Jadi kita masuk ke bagian 642, konfigurasi NAT statis. Di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu membuat pemetaan antara alamat lokal internal dan alamat global internal. Seperti ini konfigurasinya. Lalu yang kedua, setelah dikonfigurasi, interface yang berpartisipasi dalam penerjemahan dikonfigurasi sebagai interface dalam atau luar relatif terhadap NAT. Dan dalam contoh ini, si R2 dari serial 010 adalah interface dalam dan serial 011 adalah interface luar. Contoh konfigurasinya akan seperti ini. Nah, dengan ini, paket yang tiba di interface R2 dari alamat IPv4 lokal yang telah dikonfigurasi dengan IP-nya seperti ini, itu akan diterjemahkan dan kemudian diteruskan ke jaringan eksternal. Dan paket yang tiba di interface eksternal R2 serial 011 yang ditujuan ke alamat IPv4 global internet yang dikonfigurasi dengan IP 209.165.201.5 itu akan diterjemahkan ke alamat lokal internal dari 192.168.10.254 dan kemudian diteruskan ke jaringan internal. Oke, kita masuk ke bagian 643, yaitu menganalisis NAT statis. Sebentar, Bar. Wah, Untuk Zoom-nya udah sisa 3 menit lagi. Mau kita pindah ke Zoom baru atau gimana? itu adalah. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut di 643, menganalisis NAT statis. Di sini, setelah kita mengkonfigurasi sebelumnya, terdapat gambar yang mengilustrasikan proses terjemahan NAT statis antara klien dan server web. Biasanya, terjemahan statis digunakan ketika klien di jaringan luar yang perlu mencapai server di jaringan dalam. Gambarnya akan seperti ini. Oke, lanjut ke 644, memverifikasi NAT statis. Di sini kita menjalankan perintah show IP NAT translation yang akan menampilkan terjemahan NAT yang aktif. Nah, terjemahan selalu ada di tabel NAT terlepas dari komunikasi aktif apapun. Konfigurasinya akan seperti ini. Lalu jika perintah dikeluarkan selama sesi aktif, hasilnya juga akan menunjukkan alamat perangkat eksternal seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Ada beberapa perintah berguna lainnya, salah satunya itu adalah show IP NAT statistik yang dia itu akan menampilkan informasi tentang jumlah total terjemahan aktif, parameter, konfigurasi NAT, jumlah alamat dalam pool, dan jumlah alamat yang telah dialokasikan. Di sini terdapat total aktifnya, satu statiknya, yang keluar tuh ada berupa interface serial 011 yang masuk serial 010. Nah, setelah klien membuat sesi dengan server web, perintah show IPNAT statistik menampilkan peningkatan menjadi 4 bit pada interface inside
S010. Hasilnya itu akan seperti ini. Dia menampilkan hits 4, missnya itu 1. Ya baik, di sini kita lanjut ke 6.5 yaitu NAT dinamis. Di sini kita masuk di 6.5.1 yaitu Dynamic NAT Scenario. Nah, pada topik ini kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi NAT dinamis. Nah, ini juga termasuk aktivitas paket tracer untuk menguji keterampilan dan pengetahuan kita ya. Nah, meskipun NAT statis ini menyediakan pemetaran permanen antara alamat lokal internal dan alamat global internal, NAT dinamis secara otomatis memetakan alamat lokal internal ke alamat global internal. Nah, alamat global internal ini biasanya berupa alamat IP versus 4 publik. NAT dinamis seperti NAT statis memerlukan konfigurasi antarmuka internal dan eksternal yang berpartisipasi dalam NAT dengan perintah konfigurasi antarmuka IP NAT inside dan IP NAT outside. Namun, di mana NAT statis membuat pemetaan parameter ke satu alamat, NAT dinamis menggunakan kumpulan alamat. Nah, di sini ada contoh topologi yang ditunjukkan pada gambar ini. Pada gambar ini tuh memiliki jaringan internal yang menggunakan alamat dari ruang alamat private RFC 1918. Kemudian dia terhubung ke router router 1 adalah dua LAN, yaitu di IP 192.168.10.0/24 dan di IP 192.168.11.0/24. Router perbatasan dikonfigurasi untuk NAT dinamis menggunakan kumpulan alamat versus 4 publik, yaitu di IP 209.165.200.226 hingga 209.165.200.240. Scroll ke bawah lagi, Bar. Lagi. Nah, kumpulan alamat versus 4 publik ini tersedia perangkat apapun di jaringan internal berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Dengan NAT dinamis, satu alamat internal diterjemahkan ke satu alamat eksternal dengan jenis terjemahan ini. Nah, harus ada cukup alamat dalam kumpulan untuk mengakomodasi semua perangkat internal yang membutuhkan akses bersamaan ke jaringan eksternal. Jika semua alamat dalam kumpulan sedang digunakan, perangkat harus menunggu alamat yang tersedia sebelum dapat jaringan eksternal. Nah, penerjemahan antara alamat versus 4 public dan private adalah penggunaan NAT yang paling umum. Namun, penerjemahan NAT dapat terjadi antara pasang alamat di IP versus 4-nya. Lanjut, kita masuk di 6.5.2 yaitu mengkonfigurasi NAT dinamis. Nah, di sini gambar di sini ya menunjukkan contoh topologi di mana konfigurasi NAT memungkinkan untuk semua host pada jaringan di alamat 192.168.0.0/16. Nah, ini termasuk LAN 192.168.10.0 dan 192.168.11.0. Nah, ketika host menghasilkan lalu lintas yang masuk ke antar muka di serial 0/1/0 dan keluar dari serial 0/1/1, maka alamat localhost diterjemahkan ke alamat kumpulan yang tersedia ke dalam rentang di alamat IP 209.165.200.226 hingga
209.165.200.240. Ke bawah lagi, Bar. Nah, di sini ada beberapa tombol untuk melihat deskripsi dan contoh setiap langkah untuk mengkonfigurasi NAT statisnya. Di langkah 1 ini dia menentukan kumpulan alamat yang akan digunakan untuk penerjemahan menggunakan perintah IP NAT pool. Nah, kumpulan alamat ini biasanya merupakan sekelompok alamat publik. Alamat-alamat tersebut ditemukan dengan menunjukkan alamat versus 4 awal dan alamat versus 4 akhir dari kumpulan tersebut. Nah, netmask atau prefix length menunjukkan bit alamat mana yang termasuk ke jaringan dan bit mana yang termasuk ke host untuk rentang alamat tersebut. Coba kita lihat di langkah keduanya. Nah, di langkah kedua ini dia menunjukkan akses list 1 premise-nya di alamat IP 192.168.0.0 dan subnet mask-nya di 0.0.255.255. Kemudian kita lihat di langkah 3. Di sini dia menunjukkan perintah yaitu IP NAT inside search list 1 pool NAT pool satunya. Kita coba lihat di langkah 4 dan 5-nya. Nah, di sini dia sudah menunjukkan interface-nya ya, interface serialnya, kemudian IP NAT inside. Kemudian lanjut ke langkah 5. Identifikasi dengan interface NAT. Nah, dia juga sama di langkah 5 ini dia masuk ke interface serial, lalu ke IP NAT outside-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Dan kita masuk ke 6.5.3 yaitu menganalisis NAT dinamis dari dalam keluar. Nah, dengan menggunakan konfigurasi sebelumnya, di sini ada 2 gambar ya yang mengilustrasikan proses penerjemahan NAT dinamis antar 2 klien dan 2 server web. Nah, di gambar di bawah ini dia menunjukkan untuk mengilustrasikan aliran lalu lintas dari jaringan internal ke jaringan eksternal. Yang pertama, nah yang nah di sini dia ada host dengan alamat IP versus 4 dengan sumber 192.168.10.10 di PC 1 ya. Dan 192.168.11.10 dia di PC 2. Ini untuk mengirimkan paket yang meminta koneksi ke server di alamat IP versus 4 public di alamat 209.165.205.254. Nah, kemudian di router 2 dia menerima paket pertama dari host 192.168.10.10 karena paket ini diterima pada termuka dikonfigurasi sebagai antarmuka NAT internal. Nah, di router 2 memeriksa konfigurasi NAT untuk menemukan apakah paket ini harus diterjemahkan atau tidak. Kemudian ACL ini mengizinkan paket ini sehingga router 2 akan menerjemahkan paket tersebut. Nah, router 2 ini memeriksa tabel NAT-nya karena tidak ada entry terjemah saat ini untuk alamat IP versus 4. Kemudian di router 2 ini menentukan bahwa alamat sumber harus diterjemahkan di router 2 atau di di router 2. Dia ini untuk memilih global yang tersedia dari kumpulan alamat dinamis dan membuat entry terjemah 209.165.200.226. Nah, di router 2, dia mengganti alamat sumber lokal internet PC 1 dengan alamat global internal yang diterjemahkan yaitu 209.165.200.226 dan meneruskan paket tersebut. Kita lanjut ke bawahnya. Nah, kemudian kita masuk di 6.5.4 yaitu menganalisis NAT dinamis luar ke dalam. Di gambar ini, dia mengilustrasikan sisa aliran lalu lintas antara klien dan server dari arah luar ke dalam. Coba kita ke bawah.
Nah, server di sini dia menerima paket dari PC1 dan merespon menggunakan alamat tujuan IP versus 4-nya. Ketika server menerima paket kedua, server merespon ke PC2 menggunakan alamat tujuan IP versus 4. Nah, ketika router 2 menerima paket dengan alamat IP versus 4, ia melakukan pencarian tabel NAT menggunakan pemetaan dari tabel tersebut. Router 2 menerjemahkan alamat tersebut kembali ke alamat lokal dan meneruskan paket tersebut ke PC1. Nah, ketika router 2 menerima paket dengan alamat IP versus 4, ia melakukan pencarian tabel NAT menggunakan pemetaan dari tabel tersebut. Nah, dari PC1 juga di alamat 192.168.10.10 dan PC2 di alamat 192.168.11.10 menerima paket dan melanjutkan percakapan. Router melakukan langkah 2 sehingga 5 untuk setiap paket. Langkah 6 tidak ditampilkan dalam gambar yang tadi di atas. Kita lanjut lagi di bawah. Kemudian kita masuk ke 6.5.5 yaitu memverifikasi NAT dinamis. Nah, output dari perintah show IP NAT translation menampilkan semua terjemahan statis yang telah dikonfigurasi dan terjemah dinamis apapun yang telah dibuat oleh lalu lintas seperti yang ada di bawah gambar ini ya. Dia ada menunjukkan pro insight global, insight lokal, dan outside lokal sama outside globalnya dia tidak menunjukkan. Kemudian menambahkan kata kunci verbose akan menampilkan informasi tambahan tentang setiap terjemahan, termasuk beberapa lama entry tersebut dibuat dan digunakan seperti yang ada di gambar ini. Oke, bawah lagi. Nah, kemudian secara default, entry terjemahan akan kedaluarsa setelah 24 jam kecuali pengatur waktu telah dikonfigurasi ulang dengan perintah IPNet translation timeout seconds dalam mode konfigurasi global. Nah, untuk menghapus entry dinamis sebelum waktu habis, gunakan perintah clear IPNet translation privilege package mode seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah. Nah, kemudian sangat berguna ya untuk menghapus entry dinamis saat menguji konfigurasi NAT. Perintah clear IP NAT translation dapat digunakan dengan kata kunci dan variabel untuk mengontrol entry mana yang akan dihapus. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, entry tertentu dapat dihapus untuk menghindari gangguan pada sesi aktif. Nah, gunakan perintah package istimewa clear IP NAT translation untuk menghapus semua terjemahan dari tabel yang ada di sini. Nah, perintah pengguna lainnya yaitu di show IP NAT station ini menampilkan informasi tentang jumlah total terjemahan aktif dan parameter konfigurasi NAT, jumlah alamat dalam pool, dan berapa banyak alamat yang telah dialokasikan. Ke bawah lagi. Nah, di sini ada gambar buat show IP NAT station-nya. Dia mengeluarkan total terjemahan aktif, kemudian parameter konfigurasi NAT, jumlah alamat poolnya, dan beberapa banyak alamat yang dialokasikan. Ke bawah lagi. Alternatifnya, kita dapat menggunakan perintah show running config dan menerima perintah NAT ACL interface atau pool dengan nilai yang dibutuhkan. Seperti yang ada di gambar di sini. Oke, kita lanjut, yaitu di 6.5.6. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan bagian 6.6 yaitu skenario PAT.
Nah, pada PAT kali ini, kita akan mempelajari cara mengkonfigurasi dan memverifikasi PAT. Ini termasuk aktivitas paket tracer untuk menguji keterampilan dan pengetahuan kita. Nah, di mana di sini ada dua cara untuk mengkonfigurasi PAT. Yang pertama itu tergantung pada bagaimana ISP mengalokasikan alamat IPv4 yang publik. Nah, pada kasus pertama, ISP mengalokasikan satu alamat IPv4 publik yang diperlukan agar organisasi dapat terhubung ke ISP. Dan pada kasus lain, ISP mengalokasikan lebih dari satu alamat IPv4 publik untuk organisasi tersebut. Boleh sedikit ke bawah. Nah, di sini ada bagian-bagiannya atau bagian metode untuk eh, bagaimana PAT menjalankan skenario dari eh, konfigurasinya. Oke, lanjut ke 6.6.2 membuat konfigurasi PAT untuk menggunakan satu alamat IPv4. Oh, sebentar. Eh, untuk mengkonfigurasi PAT, kita menggunakan satu alamat IPv4, IPv4 itu cukup tambahkan kata kunci yaitu overload ke perintah IP not inside source. Di sini konfigurasi lainnya itu mirip dengan konfigurasi NAT statis dan dinamis. Kecuali bahwa dengan PAT, beberapa host dapat menggunakan alamat IPv4 publik yang sama untuk mengakses internet. Dalam contoh ini, semua host dan jaringan yang ada yaitu IP-nya 192.168.0.0/16. Ini yang sesuai dengan acara 1. Ini juga yang akan mengirimkan lalu lintas melalui router 2 ke internet dan akan diterjemahkan ke alamat IPv4 yaitu 209.165.200.225 itu artinya adalah alamat IPv4 dari interface S 0/1/1 ya serial ya. Aliran lalu lintas akan diidentifikasi berdasarkan nomor port dalam tabel NAT karena kata kunci overload telah dikonfigurasi. Dan ini adalah konfigurasinya. Lanjut ke 6.6.3. Di 6.6.3 ini kita akan mengonfigurasi PRT untuk menggunakan sejumlah banyaknya kumpulan alamat ya. Nah, di sini penyedia layanan atau ISP dapat mengalokasikan lebih dari satu alamat IPv4 publik ke suatu organisasi. Nah, dalam skenario ini, organisasi dapat mengkonfigurasi PRT untuk menggunakan kumpulan alamat IPv4 publik untuk penerjemahan. Nah, jika suatu situs telah diberikan lebih dari satu alamat IPv4 publik, alamat-alamat ini dapat menjadi bagian dari kumpulan alamat yang digunakan oleh PAT. Kumpulan alamat kecil ini juga dibagi antara sejumlah besar perangkat dengan beberapa host menggunakan alamat IP4 publik yang sama untuk mengakses internet. Untuk mengkonfigurasi PAT, kumpulan alamat itu akan dikumpulkan di alamat NAT dinamis. Nah, cukup tambahkan kata kunci overload ke perintah IP NAT inside source. Nah, ini ada topologi skenario-nya. Ya, bisa geser ke bawah dikit. Enggak, yang tampilin gambarnya. Nah, ini kan, nah, dalam sini ada sebelah kiri itu jaringan dalam dan ada sebelah kanan itu jaringan eksternal. Nah, di sini sedikit saya jelaskan. Ini karena kita yang jaringannya belum SP dari jaringan kiri, itu kita akan melakukan jaringan yang melakukan PAT untuk sebelah kanan. Contohnya seperti itu adalah kita ke bawah bentar, bawah dikit. Nah, ini ada konfigurasinya ya, confignya. Ini kita skip aja untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut ke 6.6.4. Nah, di 6.64 ini kita menganalisis PAT dari PC ke server. Proses NAT overload sama saja. Itu baik kita menggunakan kumpulan alamat maupun alamat tunggal. Pada gambar ini, PAT dikonfigurasi untuk menggunakan satu alamat IPv4 publik, bukan kumpulan alamat. PC 1 ingin berkomunikasi dengan server web. Server 1 pada saat yang sama.
Nah, klien lain di PC2 itu ingin membuat sesi serupa dengan server web server 2. Baik PC1 maupun PC2 itu dikonfigurasi dengan alamat IPv4 private dengan R2 diaktifkan untuk PAT. Ini kalau nggak salah video deh. Saya ke bawah. Oh, bukan ya. Ya sudah, tadi kan sudah kita jelaskan juga, kita geser ke bawah aja. Nah, itu kan ada deskripsinya. Sebentar. Eh, di sini langkah-langkah yang bakal kita lakukan itu, langkah pertama yaitu baik PC1 maupun PC2 itu mengirimkan paket ke server 1 dan server 2 secara berturut-turut. PC1 memiliki alamat IPv4 sumber dengan IP 192.168.10.10 dan menggunakan port sumber TCP yaitu dengan port 1444. Nah, PC2 memiliki alamat IPv4 sumber yaitu 192.168.10.11 dan secara kebetulan menggunakan port sumber TCP yang sama yaitu 1444. Paket dari PC1 mencapai router 2 terlebih dahulu menggunakan PAT R2 memodifikasi alamat IPv4 sumber yaitu menjadi 209.165.200.225. Ini adalah alamat IP global internal. Nah, di sini tidak ada perangkat lain dalam tabel NAT yang menggunakan port 1444 selain PAT. Nah, sehingga PAT mempertahankan nomor port yang sama. Paket kemudian diteruskan ke server 1 di 209.168.201.1. Ketiga, yaitu paket dari PC2 tiba di router 2. PAT dikonfigurasi untuk menggunakan satu alamat IPv4 global internal untuk semua terjemahan. 209 yaitu dari IP 209.165.200.225. Ini mirip dengan proses terjemahan untuk PC1. PAT mengubah alamat IPv4 sumber PC2 ke alamat global internal 209.165.225. Namun PC2 memiliki nomor port sumber yang sama dengan entry PAT saat ini, yaitu terjemahan untuk PC1. PAT menaikkan nomor port 1 sumber hingga menjadi nilai unik dalam tabelnya. Dalam hal ini, entry port sumber dalam tabel dan paket untuk PC2 menerima 1445. Oke, lanjut ke 6.6.6. Nah, yaitu menganalisis PAT server ke PC. Meskipun PC1 dan PC2 menggunakan alamat terjemahan yang sama, yaitu alamat global internal, nah, yaitu 29.165.225 dan nomor port sumber yang sama, yaitu 144. Nah, port ini itu dimodifikasi untuk PC2, yaitu portnya 1445, membuat setiap entry dalam tabel NAT menjadi unik. Hal ini akan terlihat jelas pada paket yang dikirim dari server kembali ke klien seperti yang ditunjukkan pada gambar. Boleh geser, geser lagi ke bawahnya. Ah, yaudah, kita langsung lanjut aja ke 6.6.6. Nah, di sini itu kita akan melakukan verifikasi PAT. Router 2 telah dikonfigurasi untuk menyediakan PAT ke klien di 192.168.0.0/16. Nah, ketika host internet keluar dari router 2 menuju internet, mereka diterjemahkan ke alamat IPv4 dari kumpulan PAT dengan nomor port sumber yang unik. Perintah yang sama yang digunakan untuk memverifikasi NAT statis dan dinamis juga digunakan untuk memverifikasi PAT. Seperti yang tunjukkan pada contoh output, perintah show IP NAT translation menampilkan terjemahan dari dua host berbeda ke server web yang berbeda. Perhatikan bahwa dua host internal yang berbeda dialokasikan alamat IPv4 yang sama yaitu 29.165.200.226. Nomor port sumber dan tabel NAT membedakan kedua transaksi tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sedikit ini ya, konfigurasinya, di mana pada contoh ini perintah show IP NAT statistik ya, itu memverifikasi bahwa NAT pool 2 telah mengalokasikan satu alamat untuk kedua terjemahan. Output tersebut mencakup Output tersebut mencakup informasi tentang jumlah dan jenis terjemahan aktif, parameter konfigurasi NAT, jumlah alamat dalam pool, dan berapa banyak yang telah dialokasikan. Lanjut. Baik, kita lanjut aja ke 6.7.
Di sini 6.7.1 yaitu NAT for IPv6 atau NAT untuk IPv6. Nah, di sini karena banyaknya network ya, jaringan yang menggunakan IPv4 dan IPv6, ada ada beberapa cara ya untuk menggunakan IPv6 dengan NAT. Nah, kita di topik ini akan membahas bagaimana IPv6 dapat diintegrasikan dengan NAT. IPv6 dengan alamat 128 bit menyediakan 340 destination alamat. Oleh karena itu, ruang alamat bukanlah masalah. IPv6 dikembangkan dengan tujuan untuk membuat NAT IPv4 dengan terjemahan antara alamat IPv4 public dan private menjadi tidak saling bertabrakan. Namun IPv6 memang menyertakan ruang alamat IPv6 sendiri yaitu alamat lokal unik ULA. Nah, ULA pada IPv6 ini mirip dengan alamat private RFC 1918 di IPv4, tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Nah, WLA hanya ditujukan untuk komunikasi lokal di dalam satu lokasi. WLA itu tidak dimaksudkan untuk menyediakan ruang alamat IPv6 tambahan, melainkan hanya untuk memberikan tingkat keamanan. Nah, di sini ada IPv6 menyediakan penerimaan protokol antara IPv4 dan IPv6 yang dikenal sebagai NAT64. Yang lanjut ke bawah. Nah, masuklah kita ke pengertian NAT64. NAT untuk IPv6 bisa digunakan dalam konteks yang jauh berbeda dibandingkan NAT untuk IPv4 berbagai jenis untuk IPv6. Nah, IPv6 ini digunakan untuk menyediakan akses secara transparan antara jaringan khusus IPv6 dan jaringan khusus IPv4. Seperti yang tertunjukkan pada gambar, nah, NAT ini itu tidak digunakan sebagai bentuk terjemahan IPv6 privat ke global. Nah, di sini kan ada gambar IPv4 yang kanan dan IPv4 yang bawah ya kan. Nah, itu dari router NAT64. Nah, itu akan dibagi lalu lintasnya yang IPv4 dibedakan, yang IPv6 asli itu akan dibedakan. Pakai cara apa? Pakai cara NAT64 ini. Yang nantinya akan diberikan jalur khusus yaitu networking khusus sendiri untuk IPv6 ya. Nah, di sini ada pengertiannya sedikit. Bawa lagi, Bang. Idealnya IPv6 harus dijalankan secara natif dimanapun kemungkinan natif ya, standar itu. Ini berarti perangkat IPv6 berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan IPv6. Namun, untuk membantu perpindahan IPv4 ke IPv6, IETF telah mengembangkan beberapa teknik transisi untuk mengakomodasi berbagai skenario IPv4 ke IPv6, termasuk dual stack tunneling dan translasi. Dual stack terjadi ketika perangkat menjalankan protokol yang terkait dengan IPv6, IPv4, dan IPv6. Tunneling untuk IPv6 adalah proses membungkus paket IPv6 di dalam paket IPv4. Hal ini memungkinkan paket IPv6 untuk ditransmisikan melalui jaringan yang hanya mendukung IPv4. NAT untuk IPv6 sebaiknya tidak digunakan sebagai strategi jangka panjang, tetapi sebagai mekanisme sementara untuk membantu migrasi dari IPv6 ke IPv4, IPv4 ke IPv6. Nah, selama bertahun-tahun telah ada beberapa jenis NAT untuk IPv6 termasuk Network Address Translation Protocol. Nah, ini telah dihentikan penggunanya oleh IETF dan digantikan oleh NAT64 yang lebih canggih ya. Nah, 64 di luar cakupan kurikulum ini. Oke, selesai. eh untuk 6.6 PAT dan 6.7.64 eh saya rasa mungkin masih banyak kurangnya. eh saya cukupi saja karena waktu Zoom kita hanya tersisa 5 menit 25 detik. Jadi karena saya yang terakhir ya. Jadi saya langsung tutup saja eh, meeting dan juga presentasi kita pada hari ini di modul ke-6 pada jaringan komputer 3. Oke, kami rasa cukup. Kami minta maaf jika banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Iya, berbagi.